Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dia Untari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang terencana dan disengaja dilakukan oleh guru, dosen, atau pendidik dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama berdasarkan pendekatan otorier atau pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau yang sering disebut dengan Weber. Kedua, pendekatan persivis mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah sebagai mencipta kondisi siswa secara aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Dan ketiga yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa untuk berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan menurut Sudirman, pengelolaan kelas adalah upaya menyalahgunakan potensi kelas. Sejalan dengan itu, Arukriat mengatakan pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran yang dimaksud untuk mencapai kondisi yang kondusif dan optimal sehingga dapat terlaksananya kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas adalah inti dari suatu organisasi yang efektif, sehingga manajer yang efektif adalah seorang yang mengkoordinasi dan menyusun kegiatan untuk menentukan tujuan dan sasaran khusus. Guru membutuhkan keterampilan yang sama seperti ahli teknik atau direktur sebuah stasiun televisi. Guru kelas mengatur sejumlah tugas secara rinci selama mengajar setiap hari. Seperti berikut adalah simpel yang hanya mewakili dari beberapa kegiatan utama yang dilakukan guru setiap hari. Yang pertama yaitu merencanakan dan mempersiapkan pengajaran, dilanjutkan dengan interaksi dengan siswa, lalu melaksanakan pengajaran. Setelah itu menggerakkan siswa melalui kegiatan yang berbeda, yang ada lagi mengembangkan tata tertib dan juga menciptakan lingkungan untuk belajar termasuk mendisiplinkan siswa. Selanjutnya, menurut Eder Amort dalam Jiwandono, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkah laku guru yang dapat menghasilkan prestasi siswa yang tinggi karena keterlibatan belajar siswa secara aktif di kelas. Yang kedua, tingkah laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa lainnya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan waktu belajar yang efisien. Upaya-upaya dalam mengoordinasikan pengelolaan kelas dengan pedoman pada 3 pilar utama bagi guru dan dosen atau pendidik yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas adalah yaitu menguasai materi pembelajaran, profesional untuk menyelesaikan materi pembelajaran kepada siswa atau peserta didik, dan juga berkepribadian matang. Ada juga faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama kurikulum, di mana sebuah kelas tidak boleh sekedar diartikan sebagai tempat siswa berkumpul untuk mempelajari sejumlah ilmu pengetahuan. Demikian juga sebuah sekolah bukan sekedar sebuah gedung tempat murid mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekolah dan kelas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya harus didewasakan dari aspek intelektualnya saja, akan tetapi dalam seluruh aspek kepribadiannya. Untuk itu, bagi setiap tingkat dan jenis sekolah diperlukan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya. Kurikulum yang dipergunakan di sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas kelas dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang berdasarkan guna bagi bentuknya pribadi siswa. Dengan kata lain, aktivitas sebuah kelas sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang dipergunakan di sekolah.
Suatu kelas akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila kurikulum yang dipergunakan di sekolah direncanakan sesuai dengan dinamika masyarakat. Sekolah yang kurikulumnya direncanakan secara tradisional akan mengakibatkan aktivitas kelas berlangsung secara statis. Kurikulum nasional diartikan sebagai sejumlah materi pengetahuan kebudayaan hasil masa lalu yang harus dikuasai murid untuk mencapai suatu tingkat tertentu yang dinyatakan dengan ketentuan kenaikan kelas atau pemberian ijazah kepada murid tersebut. Di dalam kurikulum seperti itu, mata pelajaran diberikan secara terpisah-pisah atau subject center curriculum yang pada umumnya bersifat intelektualitis. Definisi pengelolaan kelas berdasarkan penelitian Ehud Emar dan Charlie Everstein 1981, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut. 1. Tingkah laku guru yang dapat menghasilkan presentasi siswa yang tinggi karena ketertiban siswa di kelas. 2. Tingkah laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa lain. Definisi ini mempunyai 3 komponen yang jelas yang mencakup pokok-pokok penting menggunakan waktu belajar yang efisien. A. Keterlibatan siswa secara aktif. Definisi ini menekankan kebutuhan aktivitas guru untuk melibatkan siswa dalam proses belajar. B. Sedikit gangguan. Definisi kedua dari pengelolaan kelas memusat perhatian akan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang teratur untuk belajar. Guru tidak berhenti mengajar dan siswa juga tidak berhenti belajar. C. Penggunaan waktu belajar yang efisien. Banyak waktu yang terlibat selama pengajaran tiap hari. Pendekatan yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan waktu meliputi prosedur sebagai berikut. Kegiatan siswa masuk kelas, mereka akan membaca tugas yang telah ditulis guru di papan tulis atau membaca tugas yang diletakkan guru di tiap bangku siswa. Perspektif pengelolaan kelas. Perspektif pengelolaan kelas terdiri atas 2, yaitu perspektif sejarah dan perspektif psikologi. Perspektif sejarah. Pengaturan kelas dan disiplin telah banyak ditulis selama akhir abad 20. Walaupun demikian, sekolah dan pengelolaan kelas masih diteliti dan didiskusikan. Iklan dan perbedaan dalam tulisan sejak adanya wajib belajar sekolah. Arthur C. 1990 dalam buku The Management of a City School mengidentifikasikan sejumlah sifat-sifat dan keterampilan pengelolaan kelas yang sebaiknya dimiliki guru yang efektif. Berikut adalah sifat-sifat yang diharapkan oleh siswa. 1. Sikap tenang. Guru yang tenang membuat siswa tidak stres. 2. Guru teguh dan tegas. Siswa menaruh hormat kepada guru dan teguh pendirian dan tegas dalam bertindak. 3. Rajin dan kuat. Guru yang rajin dan semangat dalam bekerja akan menjalar pada siswa-siswanya. Gembira. Guru yang gembira dan bersemangat akan menghasilkan kerja yang maksimal. Simpati. Simpati adalah arti lebih dalam, yaitu simpati yang betul-betul wajar yang secara jujur guru ingin mendapatkan pandangan dari sudut siswa. Hangat. Kebutuhan akan kehangatan bukanlah sesuatu yang terlalu emosional. Guru yang lembut dan menghargai siswa akan tampak ketika berhubungan dengan siswa. Waspada. Guru mempunyai ketajaman mata, telinga, dan perspektif yang terlatih. B. Perspektif psikologi. Perkembangan teori-teori tentang pengelolaan kelas berada dari bagian psikologi. 2. Teori psikologi yang paling umum berhubungan dengan pengaturan kelas berdasarkan teori Skinner dan Rogers. Baik Skinner maupun Rogers telah membuat program atau model untuk pengaturan kelas. Banyak dari pendekatan untuk pengelolaan kelas sekarang berdasarkan 2 teori. Reinforcement. B. F. Skinner 1957 menggambarkan tingkah laku manusia sebagai hasil dari lingkungan. Jika lingkungan dapat dikontrol melalui reinforcement, maka tingkah laku manusia dapat dibentuk atau diubah. Siswa memperlihatkan bermacam-macam tingkah laku di kelas. Contoh, jika guru menanyakan suatu pertanyaan di kelas, beberapa siswa mengacungkan tangan
mereka, sedangkan yang lain menjawab sambil berteriak. Tingkah laku kedua adalah wajar untuk siswa pada saat itu. Guru ingin siswa sebelum menjawab mengacukan tangannya lebih dahulu daripada menjawab dengan berteriak dan menunggu saat tanya jawab. C. Menetapkan aturan. Seorang guru yang efektif menetapkan beberapa aturan-aturan pokok, paling sedikit 5 atau 6, dan prosedur yang dibutuhkan untuk kelas supaya berfungsi efektif, seperti lampu jalan yang digunakan untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap mobil untuk masuk dan pergi pada persimpangan jalan, atau kelas dibutuhkan untuk memberi kesempatan yang sama pada setiap siswa untuk belajar. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik berkaitan dengan ketatalaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding, tempat siswa berkumpul bersama, mempelajari segala, dan diberikan oleh pengajar dengan harapan proses belajar mengajar bias berlangsungnya secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas yang bersifat fisik ini meliputi pengadaan dan peraturan tempat duduk siswa, alat-alat pelajaran, dan lain-lain sebagai inventaris kelas. 2. Pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal bersifat non-fisik. Hal-hal yang bersifat non-fisik ini berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Manifestasi dapat berbentuk kegiatan, tingkah laku, suasana yang diatur atau diciptakan guru dengan menstimulasi siswa agar dapat berperan aktif dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara penuh. 4. Pendekatan kebebasan pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Pendekatan pengajaran menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. 6. Pendekatan kerja kelompok. Peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerja sama kelompok. Peraturan tingkah laku dalam kelas. Mulailah perayaan tahun pengajaran secara tepat. Emer et al. 1980 mempelajari kegiatan-kegiatan guru pada permulaan tahun dikorelasikan dengan tingkah laku siswa pada akhir tahun pelajaran. Mereka membandingkan antara guru yang mengajar dengan selalu memberikan tugas secara teratur dan guru yang memberikan tugas tidak teratur. Mereka terencana dengan baik. Prestasi siswa lebih bagus daripada kelas yang tidak diberikan tugas secara teratur dan terencana pada permulaan tahun. 2. Rencana sebelum dimulai ajaran baru. Fase membuat perencanaan mengatur kelas meliputi 3 langkah, yaitu A. Menentukan tingkah laku yang diharapkan. B. Menentukan harapan ke dalam produser dan aturan-aturan. C. Mengidentifikasi konsekuen. 3. Kegiatan pada tahun ajaran baru.
Tahun ajaran baru adalah penting karena guru dapat merumuskan sistem aturan-aturan produser dan siswa-siswa dapat mengembangkan harapan-harapan tentang tingkah laku mereka di kelas. Everett dan Emer menyarankan produser berikut untuk minggu-minggu pertama masuk. Sampaikanlah pada siswa-siswa untuk berhenti bertingkah laku yang tidak tepat dan tidak baik. Guru terus-menerus kontak dengan siswa sampai tingkah laku yang dapat ditentukan. B. Buatlah kontak mata dengan siswa sampai siswa kembali bertingkah laku yang baik. Ini cocok jika guru yakin bahwa siswa tahu produser apa yang benar. C. Ingatkan siswa akan aturan-aturan dan cara yang benar. E. Jatuhkan konsekuensi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran terhadap produser dan tataan atau aturan hukuman untuk pelanggaran suatu aturan dilaksanakan secara sederhana sampai aturan itu ditepati dengan benar. Jika siswa mengerti produser dan aturan tetapi tidak dilaksanakan atau mengikuti dengan semestinya dan mengatakan alasan yang tidak tepat, guru dapat menggunakan hukuman ringan, misalnya haknya dikurangi. F. Mengubah aktivitas. Kadang-kadang penyimpangan tingkah laku terjadi jika siswa bosan dengan tugas-tugas mereka atau menghafal materi pelajaran yang kurang berguna. Baik, terima kasih.